Halo guys, kembali lagi di Burger Official. Kini saya sendirian karena saya lagi di kampung di Situbondo. Bur tidak ikut karena dia tetap ada kewajiban di rumah di Jakarta. Nah, sekarang kita akan mengisi hari-hari di mana sawah di Situbondo itu ya sekarang seperti ini. Ya, ini coba lihat. Jadi semuanya jagung, semuanya sudah jagung semua, padi udah tidak ada, tebu, dan sekarang juga ada penebangan tebu, ada rel kereta di sini. Ini nanti ada juga keretanya yang akan datang, gitu loh guys. Ya, di belakang ini, di belakang saya itu ada Gunung Putri Tidur. Itu namanya. Jadi kalau orang sini itu nyebutnya Putri Tidur. Kenapa? Karena berbentuk seorang putri yang seakan-akan punya rambut panjang di sana. Itu loh. Tuh yang di belakang saya itu. Nah, ini. Oke guys, kita lanjut lagi ke hamparan sawah di Situbondo yang begitu asri, dan sekarang udaranya dingin loh guys. Dingin sekali. Nah, itu guys. Gunung Putri Tidur. Jadi kalau kita perhatikan memang kita zoom ya. Nih. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini. Jadi seorang putri yang memang tidur. Nah, ini yang ada gundukannya, ini kepalanya, rambutnya panjang. Nah, di lereng gunung-gunung itu ada pedesaan loh, ada kampung juga. Dan itu rame di sana. Ini. Itu guys. Itu Putri Tidur. Nah, itu sebelahnya gunung-gunung yang lain, pegunungan ya. Itu desa-desa yang ada di sana, kecamatannya itu Kecamatan Kendit. Nah, tepat di sana itu guys, tahu nggak? Kalau kita lihat di Net TV itu ada acara Angga Prajena Buana itu. Angga rumahnya di sekitaran sana loh guys. Angga itu adalah ini pengobatan yang sedang populer sekarang di Indonesia. Bahkan ada orang-orang besar yang sudah berobat ke dia dan itu sembuh, seperti penyakit stroke dan lain-lain. Ada 3 menteri yang pernah berobat ke dia. Ya, rumahnya di sekitaran sana, di Kendit itu. Gunung Putri Tidur itu guys ya, memang bukan mitos sih, itu memang bentuknya sama seperti itu gitu loh, bentuk gunungnya seperti itu. Gunung Merapi bukan. Kalau Gunung Merapi orang tidak akan tinggal di lereng sana, kalaupun ada ya jauh pastinya gitu loh guys. Ya, itu aja ya. Kita lanjut jalannya, jalan-jalan begini guys. Nah, kita akan menuju ke sana ya, ikutin ya. Nah, ini jalanan rel kereta. Ini biasanya ada relnya ngangkut tebu itu loh. Ini kan tebu-tebu semua ini. Ini. Nah, ini padi masih ada nih guys. Padi. Nah, padi nih. Oke, kita jalan. Nah, kita menyusuri jalanan ini guys. Ini biasanya pagi-pagi banyak loh orang kerja di sini. Nah, ini tebunya ini. Di sini udaranya dingin loh. Ini banyak tebu ini. Sebenarnya ya kita ini kaya dengan tebu, tapi karena penduduk kita banyak, ya produksi tebu dalam negeri itu tidak mencukupi, makanya kita butuh impor. Kalau tidak impor, kalau tidak beli dari negara lain, itu mahal kayak kemarin itu loh. Begitu. Nah, kalau di Jawa Timur itu memang produksi tebu itu terbesar di Indonesia, dan sekarang sudah mulai merambah ke daerah NTT.
NTT itu yang gersang. Karena memang tebu itu memang yang gersang, tapi sekarang udah enggak karena sudah dibangun waduk, dibangun embung, dibangun apa itu yang gede itu bendungan itu loh. Kalau tidak salah yang sudah dibikin itu bendungan Ragnamo namanya, itu yang gede itu bisa menampung berapa kiloliter air itu di dalamnya itu. Nah ini guys, jadi kita ini kaya sebenarnya, cuman karena penduduk kita banyak ya udah kita tidak mencukupi produksi dalam negeri. Makanya sekarang sudah mulai dioptimalkan bagaimana produksi itu lebih efektif, efisien, dan lebih banyak berkualitas gitu loh. Menuju ke Tangga Merah. Kalau di sini Tangga Merah itu dulu mercusuarnya peninggalan Belanda. Ini sudah mau sampai di selatan ini, Tangga Merah namanya. Ya ikutin ya. Ini tepat di belakang saya ini ada sisa-sisa tangga merah yang saya bilang ini. Nih, jadi tangga merahnya ini loh. Ini udah kenapa udah begini? Iya namanya udah lama ya, udah barang kuno, klasik. Ini dulu dari zaman Belanda loh. Tangga merah ini. Ini tangga merah ini dulu dari zamannya Belanda. Ini. Jadi nggak bisa naik. Tangga merah itu. Nah ini dulu jadi mercusuarnya Belanda, karena kan di sini ada banyak persimpangan ini loh, rel. Nah ini persimpangan rel ini, rel kereta yang lagi ngangkut apa gula gitu loh. Ini tangga merahnya ini. Dulu saya pernah masih kecil pernah naik ke sini ini, tapi sekarang udah nggak bisa dinaikin karena ini kaki-kakinya udah patah semua, ini tinggal dua itu, ntar lagi juga roboh. Ini sejarah, ini loh bagian dari sejarah. Ini loh guys, Tangga Merah namanya kalau di sini. Itu loh guys, tanggal apa tangga merahnya, tangga merah itu. Bagian dari sejarah ini. Mercusuar dulu mungkin orang Belanda itu berdiri di sana. Kalau ada kereta dari barat, dari selatan, dari timur, jadi mengingatkan itu, oh itu ada ini, ada rel yang mau ke sini begitu. Jadi dibuat begitu. Ini bagian dari sejarah. Nah, ini tangga merahnya. Ke atas terus nih. Nah itu mercusuar ya. Tangga merah ini berhubungan dengan apa sih? Ya ini tadi rel, ini punyanya PG, pabrik gula di Beringin itu ya. Lanjut lagi, oke ikutin aku. Oke guys, ada burung apa itu, lari dia, ada orang. Guys, mana ada burungnya? Enggak ada, udah hilang deh. Tuh sana. Tuh burung apa itu? Ini biasanya di sini banyak loh burung gagak. Kata orang sini itu nyebutnya apa itu? Lupa saya. Guys, kita santai ya, kita ntar lagi sampai di tempat, kita ngobrol sama petani di sini ada ya. Kita tanya-tanya kira-kira apa yang sekarang dialami
oleh petani di saat wabah ini masih belum selesai. Cekidot. Nah. Wow guys, ini air baru datang ini. Air irigasi baru datang ini. Baru ngalir deh. Kan karena sekarang kemarau, jadi di jadwal ini datangnya tuh. Nih, air irigasinya baru ngalir tuh. Matahari udah mulai meninggi, kita lihat hamparannya nih. Tetap asri ya, alami gitu. Kita sambil jalan guys ya, jalan kecil biasa di sawah kan begini memang jalannya untuk satu orang. Guys, petaninya guys, dia udah saya panggil. Nah ini ternyata tiap pagi dia jagain burung, karena burung itu makan padinya ini guys. Ntar kita ngobrol-ngobrol di sini. Kita ngobrolnya di sini nih. Nah, di pondok ini. Ini kalau orang Madura nyebutnya rangkun. Nah, rangkun. Oke. Tuh. Gunungnya. Indah kan? Nih, guys. Pak Marjai yang saya temui di sini. Ini petani di sini, ya. Sampai sekarang dia tetap bertani padi, ya Le? Bertani padi. Tapi air kan dijadwal. Untuk pengairan. Mulai tanggal ya sekarang datangnya air sekarang. Sekarang tanggal berapa? 12 ya? 12. Tanggal 12 Juni. 12, 4 hari pengeringan sekarang. Sekarang baru datang sekarang ini. Oh. Normal, Le? Jadwal air itu normal? Kurang tahu masih, soalnya baru biasanya ya enggak pengeringan, biasanya air itu tutup, soalnya enggak ditutup. Soalnya sekarang kan banyak yang enggak membutuhkan air sudah. Oh iya ya, banyak. Tapi yang jelas normal. Iya normal lah. Ini Le Marjai ini saya mau bertanya gitu. Iya. Jadi kita kan dalam kondisi yang masih wabah seperti ini, dia bertani padi. Kita dengerin penjelasan beliau bagaimana kalau misalnya dia panen, apakah ada pemasoknya atau ada pembelinya, kemudian apakah selama ini dia sudah seperti pupuk misalnya, apakah lancar apa tidak, kemudian kalau air sudah tadi dijelaskan normal. Nah, kemudian untuk lain-lainnya kita dengerin Pak Marjai ini ya, Pak Marjai ya. Gitu. Ini guys. Ya. Iya. Yang susah sekarang petani ini masalah pupuk. Pupuk sekarang ini masih dijatah, dimintain keterangan surat kakak. Kalau tidak ada ini tidak bisa beli pupuk. Oh. Dimintain keterangan kakak sama KTP. Iya itu kakak sama KTP itu. Ya tidak punya KTP ya kakak. Ya paling itu kakak itu. Oh kakak. Ya di sana dicatat nanti luasnya Pak Marjai berapa. Itu disesuaikan. Tapi kalau satu iring cuma dapat berapa gitu. Satu iring ukuran berapa? Ukuran 400. Satu iring dapat pupuk berapa kilo? Le Marjai. Kalau satu iring itu ya anjuran anjuran pertanian itu satu iring 1 hektar 3 kuintal. Oh 3 kuintal. 3 kuintal ya, mungkin apanya itu saya kurang paham. Itu bukan urea, bukan urea, itu harus ada itu KCL. Oh jenisnya ya, Iya. Yang didapat jenis KCL.
KCL, Bukan Orea tapi. Oria, Poska enggak? terus iya Poska itu Oh, KCL iya. itu, Oh, Poska iya, itu. iya. Poska. Terus ya mungkin pupuk apa itu lagi. Itu Oh, harus dicampur jumlahnya 3 kuintal. 3 Lah, kuintal ya. sedangkan saya sendiri ya satu iring kalau ndak mau pupuk urea 3 kuintal Ya. itu masih kurang apa ya? Hasilnya kurang Pas. baik. Kurang baik ya, Pak. Kurang baik hasilnya Oh, iya, itu, iya. kurang. Lah kok 1 hektar ini anjuran pertanian itu 1 hektar itu 3 kuintal. Coba dibagi-bagi mau dibagi-bagi mana itu? Orang itu iya, 1 iya. hektar itu kan 1000 kan, 1000 Iya. di Siara. Heeh. 1000 Kalau meter ini kan persegi. cuma 400. Oh, jadi kurang mencukupi istilahnya. Kurang mencukupi banyak, kurang mencukupi banyak. Saya sedangkan ukuran 400 ndak dipupuk kurang dari 3 kuintal, Iya. itu kurang apa? Kurang Hasilnya. pas istilahnya. Kurang pas itu hasilnya itu, Iya, hasilnya iya, iya. itu. Artinya nanti hasilnya bisa jelek. Bisa jelek, kurang biasanya kalau dulunya mungkin apanya sekarang itu dari perusahaan itu dikurangi. Iya. Kalau dulunya saya masanya tahun 70 tahun 70 itu saya satu iring itu ukuran 400 satu iring itu saya cuma memupuk 1 kuintal. Oh gitu. Itu cukup, itu udah Itu cukup. cukup. Wah bagus itu, malah 1 hektar satu iring saya biasa satu iring bisa mendapat 2 ton lebih sedikit, 2 ton 10 lah. Iya, iya, ukuran 400 Ukuran itu. 400 Iya, itu saya mupuk 1 kuintal. Tapi waktu itu apa ya, pupuk satu saknya itu 25 Oh, masih kilogram. 25 kilogram. 25 Oh, kilogram satu sak. Waktu Iya, iya. dulu 25 isinya. Nah, sekarang kan 50 kan. 50 Satu kilo. sak 50. 50 kilo. 50 kilo. Oh iya. Waktu itu saya pakai 4 sak. Apa saja itu? Oria. Urea ya. Oria, pakai Oria. Pakai Itu hasilnya itu bisa 2 ton lebih itu. Hmm, Bukan gabah ya, bukan gabah, itu berasnya itu sudah. iya, iya, itu berasnya sudah. Berasnya itu sudah. Jadi pemirsa, begini kesimpulannya. Kalau sekarang 3 kuintal dibuat untuk 1 iring itu kurang. Tapi kalau dulu 1 kuintal Cukup 1 iring. cukup 1 iring dan itu hasilnya bagus. Nah, Hasilnya sekarang bagus. 3 kuintal pun belum tentu bagus, bahkan jelek. Maka ya tergantung gitu. anunya. Tapi kalau apa ya, kalau gemburnya itu bagus sudah. Oh, Tapi cuma rendemennya itu. Makanya saya minta sama pertanian, jangan harus dikurangi pupuk. Iya. Sedangkan saya itu ya 1 iring kalau ndak mau pupuk 3 kuintal itu kurang bagus itu hasilnya. Oh, iya, Kurang iya. penghasilannya. Iya, iya. Lah, itu saya minta sama pertanian itu ya mengeluarkan mengolahkan bibit Iya. yang bisa tahan penyakit, Mm-mm. yang bisa gimana ya, yang bisa itu Ah. ndak membutuhkan makanan pupuk yang banyak. Oh iya, iya, iya. Jadi istilahnya pupuknya itu harus mutunya bagus, kualitasnya bagus. Jangan sampai dikurangi itu. Jangan sampai mengurangi pupuk. Nah, mengurangi pupuk. katanya alasannya pertanian itu tanahnya itu sekarang kekurangan apa namanya, celok itu. Tanahnya asam. sudah kecut. Asam. Keasaman katanya. Keasaman tanahnya berkurang. Keasaman tanahnya katanya karena Berkurang. karena pupuk. Banyak Oh, pakai karena pupuk. oh begitu. Katanya. Iya, 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 iya. Nah, saya minta ya jangan gitu Pak, jangan dikurangi pupuk. Soalnya sudah kebiasaan orang tani sekarang itu 2,5 kuintal atau 3 kuintal 1 iring. Iya, 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 iya. Jadi kita udah dengerin langsung ini guys dari petani di sini. Jadi katanya pertanian alasannya keasaman tanah itu gara-gara kebanyakan pupuk, makanya dikurangi. Tapi itu sebenarnya yang paling tahu petani, gitu loh. Paling tahu petani. Orang kantor kan istilahnya kan Ya, buku di sana. Iya, kan? Iya, dari istilahnya. buku. Kalau saya kan praktek langsung di Ya, lapangan. praktek langsung. Nah itu masalah pupuk. Nah untuk
obat bagaimana? Mendapatkannya bagaimana? Apakah mudah, apa masih sulit? Atau obatnya sendiri itu manjur nggak ngelawan tikus apa hama-hama yang lain itu? Gimana kalau obat? Nah itu saya pernah, karena ada apa namanya sirkus namanya. Itu katanya apa ya? Bisa apa burung-burung itu anu apa? Nggak makan padi Nggak gitu. makan padi, kurangin nak makan padi juga tikus. Saya coba, tapi saya coba baru sekarang ini. Obatnya yang namanya apa? Le? Sirkus. Sirkus ya. Ya, sirkus namanya. Jadi sirkus ya. Biar jelas ini, sirkus. Terus Ya, terus kalau obat-obatan sekarang, ya mungkin semuanya dikurangi mungkin dari perusahaan. Kalau dulu desis itu ya saya beli desis itu nyemprot apa walang sangit itu. Itu langsung anu itu, langsung mati itu. oh, jadi Langsung kira-kira ya 3 menitan lah. Kalau di sini. Kalau sekarang sekarang dak anu sudah kurang sudah Dak manjur, dak udah. manjur dak lancar dak apa ya dak mati dak itu ya. ya. Kalau apa ya, kalau obatnya di biasanya pakai aturan itu kurang, dilebihi dari anjuran pertanian itu, dari anjuran dari itu yang sudah di obat aturan pakai. aturan pakai tak bisa kurang. Oh. Akhirnya mungkin kader-kader apanya itu dikurangi, saya kurang tahu lah Iya. dari perusahaan. Jadi yang jelas mutunya itu berkurang. Dikurangi Mutunya mungkin. Iya. Jadi biasanya yang kalau dulu Lek Marja ini kalau sudah pakai desis disemprot ke padi ada walang sangit langsung mati. Kalau sekarang jangankan mati, dia masih makan yang lain gitu loh. Ini masih walang ya, apalagi kalau burung gimana, Pak? Kalau burung ya tetap masih. Saya apa ya? Percobaan saya pernah coba sekali ada obat baru saya beli, dicoba. Dan sekarang barusan ini nyoba, tapi tetap itu burung ada. Ya ndak mungkin ya ndak mungkin apa kurang apa cuma mengurangi mungkin. Iya, mengurangi ya. Iya. Mengurangi supaya burung tidak makan. Iya, cuma yang merajalela betul sekarang ini Apa, Pak? tikus. Oke. Nah, itu punya saya itu yang normal ya, yang normal itu udah ada. Sudah diserang mulai apa ya? Istilahnya ngandung baba itulah. Mulai berbuah dari bawah akarnya itu sudah dimakan. Sudah sengan orang lah ngadepi ngandungan roy ya. Udah mulai mau diserang itu. Oh iya. Keluar Diserang. putih istilahnya itu. Diserang tikus itu. Oh, iya, iya. Nggak dimakan tapi cuma ngerusak. Lah Iya, itu terus sekarang ya hampir satu orang-orang itu satu iring ini Iya. dijual ininya Padinya, itu gabah. pohonnya itu Oh, iya, dikasih iya. sapi Iya. dikasih sapi Iya, iya. sudah ndak bisa sudah Nggak bisa. ndak ada buahnya itu sudah diganggu tikus sudah. Terus untuk selama ini karena obat sudah tidak manjur, selama ini apa yang sudah dilakukan pencegahannya itu bagaimana? Ya itu Ini supaya juga buat solusi kepada orang-orang yang bertanggung jawab istilahnya gitu. Iya ya. Itu cuma saya, ya pengalaman saya sendiri. Itu apa namanya itu? Itu apa itu? Ini namanya bahasa Tabun itu apa namanya? Sengketannya. Sengketnya rumput-rumputnya itu saya dibersihkan. Ya. Apa lubang-lubang tikusnya itu saya Disumbat. Bukan disumbat itu dirusak sudah Dirusak. pakai lempak Iya. pokoknya lah. Dicangkul. Dicangkul itu. Itu rumput-rumputnya itu saya pakai ronda, pelan lagi pakai apa? Pakai arit. Oh, pakai arit. Iya, tapi itu apa? Iya Masih. mungkin ngurangi sudah lah. Oh, iya. Ngurangi. Itu pencegahannya. Ya sambil lalu ya dikasih makan, saya diselamatin sudah. Iya. Petunjuk ini Iya, sudah iya. masih tetap. Ya sambil lalu ya beli itu obat tikusnya itu. Ya ada sebagian itu ada yang mati. Ada yang lari mungkin takut. Oh, iya. Masih ada yang lolos. Lolos. Kemudian, Le, nah sekarang kan kita wabah.
Jadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kan wabah. Nah, khusus di situ Bondo ini, bagi Lek Marjani sendiri itu bagaimana penjualannya, pemasokannya itu bagaimana? Apakah banyak kendala atau padi itu disimpan dulu nanti dijual? Gimana Ya kalau selama udah, wabah ini? ya kalau semacam saya ya, soalnya saya punya lahan itu cuma terbatas itu sedikit. Kalau ndak dijual itu nanti yang diturunkan lagi itu ya pengolahan itu ya mau dapat mana saya uang itu. Ya terpaksa dijual walaupun berapa harganya ya tetap dijual. Cuma susahnya kalau itu ya, kalau corona itu ndak masih terus itu Ada. ya. Padat itu saya susah itu. Pemasarannya itu nanti susah. Yang jelas itu mau dikirim kemana itu. Iya. Ya itu susahnya petani untuk situ Bondo itu. Jadi intinya susah untuk memasok gabah dan harganya turun. Ya jelas Harganya turun. Ya soalnya ya apa ya, pedagang-pedagang itu saya nebas di sini ya, mau dijual kemana? Orang sudah tidak tahu ya sekarang apa sudah bisa ngirim gabah kemana atau beras kemana itu. Jadi pemborong kalau mau beli ke petani bingung juga. Bingung juga iya. kan. Itu mau dijual kemana itu orang sudah ndak boleh keluar kemana lah gitu. Jadi intinya susah ya. Ya isinya susah. Susah ya untuk penjualannya. Kemudian orang pemborongnya juga ke beli juga susah gitu loh. Iya, ya pedagangnya itu juga susah itu. Akhirnya terpaksa dijual murah. Dijual murah. Ini jadi ini harus kita perhatikan seperti ini. Kasihan petani. Dan selama wabah ini kira-kira Lek Marjani ini dapat bantuan nggak dari pemerintah? Lah, herannya saya padahal petani itu ya harus menghasilkan banyak. Tetapi kok dari pertanian itu malah dijatah. Masa iya pertanian itu tidak pernah nyoba-nyoba? Masa tidak pernah nyoba itu? Kalau 1 hektar itu harus dipupuk 3 kuintal. Masa pertanian itu tidak pernah nyoba itu? 1 hektar itu mau dibagi, waduh. Mau dibagi berapa? Mau dibagi berapa itu 1 hektar Iya. itu? Sedangkan 1 iring itu saya mopuk 3 kuintal atau 2 kuintal setengah. Dipupuk 2 kuintal saja itu kurang memuaskan itu hasilnya itu. Jadi sangat jauh dari harapan istilahnya. Jauh dari harapan itu. Nggak sesuai dengan apa yang terjadi Ya, gitu. orang namanya petani itu harusnya Yang kan paling tahu petani itu. harus dipupuk dulu, pupuk dengan obat-obatan, dengan airnya itu. Masalah air itu bisa apa ya, bisa itu. Tapi kalau petani itu dipersulit masalah pupuk itu dijatah, harus ada keterangan kakak. Iya. Ruwet itu. Orang itu apa ya? Orang padi dengan jagung itu sama dengan manusia. Manusia kalau tidak dikasih makan itu mau hidup bagaimana? Jadinya lemes. Iya, Nggak ada vitaminnya, nggak ada gizinya itu tumbuhannya. Iya, gitu. Soal pertanian itu jangan sampai mengurangi pupuk, alasannya itu keasaman tanahnya katanya. Iya. Tapi seharusnya itu pertanian kan ya lebih tahu itu. Insinyurnya itu harus menurunkan bibit yang tahan penyakit, yang apa ya, yang bisa tidak membutuhkan makanan yang banyak. Oh iya, itu guys intinya. Lah iya, kalau bibitnya itu ya harus bibit itu kan tahan lapar seumpamanya itu. Ya itu biasa jangan lapar tapi hasilnya Bagus. memuaskan. Iya. Jadi kemudian kalau untuk bantuan-bantuan karena corona ada nggak? Dari sendiri. Karena itu kan katanya petani dapat kurang lebih 600 ya per bulan. Itu ada nggak? Saya masih belum tahu, masih belum terima masalah itu. Oh gitu ya. Padahal Masih belum saya itu. petani itu juga ada jatah. Iya, biasanya kan petani itu kalau adanya petani itu diundang kan. Iya, terus sampai sekarang. Ya, sekarang saya belum terima undangan untuk apa ya? Untuk bantuan Karena corona itu. karena corona untuk petani. Tidak ada masih. Kalau saya apa ya? Kalau masyarakat warga itu sebagian itu ada
karena anak bantuan karena adanya corona, ya saya pernah dengar, ya pernah ada yang menerima masih. Oh iya iya. Tapi untuk Lek sendiri tidak ada. Untuk pertanian, untuk saya sendiri tidak ada Tidak ada. masih. Oh, iya, Belum ada undangan untuk bantuan. Ya. Terus yang lain-lain kira-kira ada nggak saran-saran untuk orang-orang pertanian bagaimana ke depannya? Karena masih corona ini kan masih ada gitu loh. Gimana sarannya, nasihatnya petani sendiri? Cuma saran-saran saya yang minta ya harus ada. Sebetulnya kalau seperti dulu itu katanya ada bantuan induk petani. Tapi dari atasan, dari pusat, tapi turunnya ke bawah itu. Kemana itu? Turunnya kemana? Kemana itu? Dari pusat ada, cuma dari pusat itu satu iring harus dipupuk cuma itu saya ditarik dengan pertanian, ditarik KTP, dari nanti katanya Andi kartu tani. Sampai sekarang itu ditunggu-tunggu masih belum keluar itu. Itu ada arisannya itu. Saya malah saya keluar, soalnya males saya. Cuma dijanjikan toh. Iya. Jadi sampai sekarang katanya ada kartu tani, tapi tidak ada. Tapi tidak ada. Cuma saya di bantuan katanya harus ikut apa namanya ya? Paguyuban. Perkumpulan. Ikut apa itu kalau rusak katanya, itu kalau rusak ditinju nanti dapat katanya. Tapi harus bayar jatah. Berapa gitu katanya. Dapat jatah gitu. Nah, dapat jatah katanya, diganti katanya. Oh, tapi tidak ada. Cuma saran-saran itu karena narik petani itu, tapi kenyataannya ya sekarang itu tak bisa, tidak kurang percaya, Mas. Sekarang kurang percaya. Jadi memang harapan petani itu sebenarnya bagus untuk mengoptimalkan produksi, tapi hal-hal yang kemudian dijanjikan oleh pusat ada tapi tidak sampai ke petani. Tidak sampai kepada petani. Dan mungkin nyampai itu apa diambil sendiri atau gimana kan gitu, cuma janji. Itu mengumpulkan petani cuma pengajuan itu yang mempunyai hak bagian pertanian cuma mengajukan ke pusat itu memperbanyak itu berapa orang sesudahnya dapat itu tidak tahu, tak turun itu tidak ada itu. Tidak ada. Dia turun mungkin ya sebagian itu dipilih-pilih itu. Ya. Apa keluarganya, apa temannya, apa gimana gitu. Kan kebanyakan sekarang kan gitu kan. Masih ada kong kali kong. Ada kekeligongnya di situ. Iya. Ya sudah. Terima kasih Lek Marjani atas penjelasannya dari awal sampai terakhir. Ini adalah saya dengar langsung dari petaninya dalam kondisi yang masih sulit seperti ini. Janganlah petani disulit-sulitin lagi. Ya, jangan disulitin lagi. Saya minta itu sama yang berhak di bagian bidang pertanian. Itu cuma pembukaan itu, jangan sampai dijatah-jatah. Itu sulit itu petani itu yang enggak punya itu. Kadang-kadang ya punya sawah disewakan. Sebagian punya sawah yang dibisakan. Karena adanya tikus sekarang, malah yang ngambil sewa sekarang ya mau disewakan, mau digantikan. Soalnya kesulitan itu biaya karena hama tikus itu sekarang. Apalagi dituntut orang yang punya sawah. Dituntut produksinya harus banyak lagi. Jadi nggak susah sih jadi petani, asalkan tidak disusah-susahin dari atasnya istilahnya. Jadi apa-apa yang dibutuhkan petani harus mencukupi. Iya, terutama itu pupuk itu jangan sampai dijatah. Petani itu harus itu tahu sendiri itu, harus nyoba sendiri itu. Itu masa satu hektar itu dipupuk 3 kuintal itu bukan pupuk urea. Kalau pupuk urea itu ya bisa mengembangkan anakan, bisa hijau, tapi kalau itu ya kurang tahu lah saya, soalnya tidak punya bidang di situ. Itu seperti poskai itu, seperti apa itu yang bukan tanah gitu.
Ndak hijau sebetulnya, itu ndak hijau sebetulnya kalau Posca itu. Kalau urea itu sudah berbukti Oh iya, iya. hijau dengan set A itu bisa hijau. Iya, Itu. iya. Yang apa ya, ya petani itu yang melihat itu yang apa hasilnya kan. Iya, iya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita dapat mendengar keluhan-keluhan, dan ini bisa didengar oleh orang-orang yang bertanggung jawab, dan pemerintah juga memfasilitasi dengan baik. Ya. Terima kasih terutama, ya, Lek, ya. iya, terutama Pak Her, terutama itu saya minta sama pemerintah itu pupuknya itu jangan sampai apa ya, Kurang. dijata-jata sekarang gitu. Iya, Ya mau menghasilkan banyak bagaimana orang sekarang itu pupuknya itu untuk Dibatasi. makannya itu Dibatasi. dibatasi. Iya, iya. Iya Jadi- itu saya bingung. Iya, iya. Petani. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak, Le. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan ini didengar oleh orang-orang yang memang informasi ini penting sebenarnya. Iya, gitu loh. iya, iya. Ya, terima kasih. Iya. Sampai jumpa ya di Iya, nama saya Marjai petani itu. dari situ Bondo ya, Le. Iya, iya, Situ di situ Panarukan, Bondo. situ Bondo. Gitu loh. Terima kasih ya. Bye.